kali ini saya masih membahas tentang pedagogik tes kemampuan teknis. Langsung saja ke soal-soalnya. Soal pertama yaitu berikut ini masalah yang dapat dan tepat dipecahkan dengan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah. Nah, di situ kata kuncinya adalah masalah yang dapat diatasi dengan menggunakan PTK. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, salah satu masalah yang dapat ditangani dengan PTK yaitu meningkatkan profesionalisme guru dalam memperbaiki penerapan metode pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang B. Soal selanjutnya, hasil PTK dapat ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut kecuali di situ tindak lanjut dari PTK. Tindak lanjut dari PTK yaitu menerapkan pada situasi yang sama di kelas berbeda, mengembangkan keterampilan mengajar yang relevan, membuat karya tulis dari hasil PTK untuk disebenarkan atau diterbitkan. Jadi kecuali yaitu yang C. Karena PTK tidak dapat digeneralisasi pada seluruh kelas di sekolah. Pertanyaan nomor 3, perbedaan pokok antara model PTK dari Kurt-Lewin dan Chemis and McTaggart adalah, jadi kita harus mengetahui dulu langkah-langkah pada PTK versi Lewin dan Chemis and McTaggart. Nah, di situ ada dua perbedaan. Yang pertama pada Kurt-Lewin, perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Sedangkan PTK versi Chemis and McTaggart itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, kemudian yang ketiga refleksi. Dari perbandingan itu diperoleh bahwa model Chemis and McTaggart, tindakan acting dan pengamatan observing itu secara bersamaan, sedangkan versinya Kurt-Lewin itu dijadikan berbeda, tidak bersamaan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Pertanyaan keempat, dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali. Nah, dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan perbedaan individu peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada siswa, mengembangkan budaya literasi, menekankan pada keterkaitan KD, pemberian umpan balik, dan penerapan TIK. Jadi di situ jawaban yang paling tepat kecuali berpartisi aktif seorang pendidik. Di situ kan yang disoroti adalah gurunya. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Kesalahan yang sering dilakukan dalam laporan PTK atau penelitian tindak kelas terkait dengan prinsip pelaksanaan PTK adalah, laporan PTK merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti baik kepada diri sendiri maupun pada atasan. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan PTK, seharusnya yaitu kita melaporkan perbaikan apa saja yang dilakukan dan tindakan apa saja yang telah kita laksanakan dalam PTK. Sehingga di situ kesalahan yang sering dilakukan yaitu tidak melaporkan perbaikan dan tindakan yang dilakukan dalam laporan PTK. Soal kedua, kurikulum sebagai satu kesatuan dan beberapa komponen pasti memiliki peran dan fungsi. Peran kurikulum adalah sebagai berikut kecuali. Kita definisikan dulu peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum di situ ada 3. Peran konservatif sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya, peran kreatif untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas, peran kritis evaluatif upaya membentuk karakter siswa kritis dan evaluatif. Di sini berarti kecuali yaitu peran inovatif. Soal ketiga, kurikulum berfungsi sebagai suplementasi, artinya kurikulum sebagai suplementasi artinya sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan pada setiap siswa sesuai perbedaan tersebut. Artinya dengan kita memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat dalam menyusun kurikulum itu menjadi subjek utama dalam penyusunan kurikulum. Artinya jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan pada setiap siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.